إياك نعبد ونستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa li syakkin fi ma sallahu wa ihtamala ziyadatan. Dan disunnahkan sujud sahwi li syakkin karena ragu fi ma sallahu dalam rakaat yang dia solati. Wa ihtamala ziyadatan, wa ihtamala dan cenderung ma sallahu dia cenderung ziyadatan akan tambah. Liannahu karena sesungguhnya yang dia lakukan in kana zaidan apabila ada masallahu yang dia lakukan yang dia salatkan itu zaidan tambah fasujudu maka sujud itu liziyadati karena tambahan tadi. Wa illa dan jika tidak karena memang bukan karena tambahan tidak cenderung tambah falitaraddudi maka karena dia ragu atau karena dia tidak mantap al-mujibi yang mewajibkan lidufin niyati karena kepada lemahnya niat. Contohnya falau syakka jika seseorang ragu asolla salatan apakah dia sudah sholat salatan 3 am arba'an atau 4 matalan misalnya ata birokaatin maka hendaklah dia mendatangkan birokaatin 1 rakaat liannal asla karena sungguhnya asalnya ada mufi'liha adalah tidak melaksanakan rakaat tersebut belum melaksanakan rakaat tersebut wa yasjudu dan sujudlah dia lisahwi karena lupa. Wa inzala meskipun hilang apa syakkuhu keraguan orang tadi qabla salamihi sebelum salamnya bian tadakkara sekiranya dia ingat qablahu sebelum salam annaha bahwa sesungguhnya rakaat yang barusan dia lakukan itu rabi'atun itu keempat litaraddudi karena ragu-ragu ya, tidak mantap taraddud itu fi ziyadatiha dalam tambahnya rakaat. Wala yarji'u dan dia tidak boleh kembali fi fi'liha dalam melaksanakan 1 rakaat yang dianjurkan tadi tidak boleh dia kembalikan ila dzunnihi kepada dugaannya wala ila qauli ghairihi dan juga tidak kepada pendapat selainnya au fi'lihi atau perbuatan selain dia. Wa in kanu jam'an meskipun ada selain dia itu jam'an katsiron kumpulan yang banyak malam yablughu selaginya tidak sampai adadat tawaturi akan bilangan mutawatir. Titik. Wa amma ma la yahtamilu ziyadatan adapun sesuatu la yahtamilu ziyadatan yang tidak mungkin atau tidak condong tidak cenderung ziyadatan pada tambahan kan syakka fi rakaatin seperti ragu seseorang fi rakaatin dalam 1 rakaat min rubaiyatin dari salat yang 4 rakaat ahya tsalithatun apakah dia ketiga am rabi'atun atau amrobiatun atau keempat amrobiatun atau keempat fatadakkaro maka kemudian dia ingat qoblal qiyami sebelum bangun di rabiati untuk yang keempat annaha tsalithatun bahwasannya itu yang ketiga fala yasjudu maka tidak usah sujud dia li annama fa'alahu karena sesungguhnya yang dia lakukan minha darinya dari rakaat itu ma'at-taraddudi beserta keraguan itulah budda minhu tidak bisa tidak minhu darinya termasuk dari ma fa'alahu bikulli takdirin dengan segala macam takdir atau dengan segala macam perkiraan fa in tadakkara ba'dal qiyami maka jika dia baru ingat ba'dal qiyami setelah berdiri laha untuk rakaat tadi yang keempat sajada maka sujudlah dia litaruddihi karena ragunya dia halal qiyami ketika dia bangun ilaiha kepada rakaat yang keempat fi ziyadatiha dalam tambahnya rabi'ah. Sujud sahwi pembahasan yang lalu itu disunnahkan kalau melakukan sesuatu yang jika disengaja batal.
Makan kalau sengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja ada nyelip habis makan sambal kacang, biasanya kan ada yang nyelip tuh. Udah kita usahain nggak bisa keluar, akhirnya ketelan juga. Itu kalau sengaja batal tuh. Kalau emang dia sengaja, dia nggak udah usahain, emang dia niat, padahal bisa diambil, tapi sayang masih ada berapa? Sayang dia sengaja, padahal bisa dikeluarin, batal. Tapi ini benar-benar nggak sengaja, dia udah usahakan keluar tapi nggak bisa keluar, ketelan akhirnya. Nah itu namanya sesuatu yang jika sengaja membatalkan, tapi karena tidak sengaja maka tidak batal. Nah ini pun melakukan hal yang kalau disengaja membatalkan, jika tidak membatalkan maka nanti ditambal atau disempurnakan dengan sujud sahwi. Seperti makan kalau nggak sengaja, atau nambah rukun kalau nggak sengaja. Orang nambah rukun harusnya kan sujud cuma 2 kali, nah kemudian dia 3 kali, itu kalau sengaja batal tuh. Tapi karena dia nggak sengaja, dia lupa, maka disunahkan sujud sahwi. Dia ingat-ingat baru setelah bangun, pas bangun lagi, Allah kayaknya tadi sujud 3 kali dah. Nah yang seperti itu nggak batal sholatnya karena dia nggak sengaja, tapi nanti ditambah pakai sujud sahwi. Sujud sahwi juga disunahkan ketika orang memindah rukun bacaan pada tempat yang tidak seharusnya. Rukun bacaan, contoh dia baca Fatihah, tapi Fatihahnya dibaca waktu ruku. Nah itu nggak batal sih memang, tapi disunahkan sujud sahwi. Dia baca surat, harusnya baca qul ya ayyuhal kafirun habis Fatihah harusnya, tapi dia pindah bacanya habis fil alamin innaka hamidum majid. Saking senangnya kuliah dia baca kuliah aja, maka disunahkan sujud sahwi, memindah rukun bacaan atau yang bukan rukun yang tidak membatalkan. Tapi kalau yang membatalkan udah nggak bisa sujud sahwi. Ada 2 rukun yang kalau dipindah itu bisa langsung batal otomatis. Apa itu bang? Kira-kira? Fatihah nggak batal. Batal. 2 rukun. Ini rukun bacaan. Kalau niat kan kolbi. Ini rukun qauli, rukun bacaan. Apa? Salam. Waladhdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal langsung itu mah. Enggak usah ditambah. Salam. Ada lagi satu lagi apa? Kemarin. Takbiratul ihram. Dia bangun sujud. Allah, tapi niatnya saya bukan takbir pindah nih, takbiratul ihram mulai baru lagi, batal. Jadi lagi tuh yang tadi nggak dianggap, nih jadi sholat baru lagi. Nah ini 2 rukun yang membatalkan. Ada 2 rukun yang membatalkan kalau dipindah, tapi ada juga yang tidak membatalkan seperti Fatihah atau yang bukan rukun juga dipindah. Maka saat melakukan itu disunahkan sujud sahwi. Nah barusan kita baca juga disunahkan sujud sahwi karena keraguan kita saat sholat, kita ragu apakah udah 4 atau baru 3. Nah kalau melakukan atau kalau terjadi keraguan seperti ini, maka bunya alal yakin, maka diambil yang paling meyakinkan. Yang paling meyakinkan di antara 3 dengan 4 itu adalah 3. Karena kalau diambil 4, jangan-jangan baru 3. Tapi kalau diambil 3, walaupun sudah 4, maka nanti bisa digenapkan atau bisa disempurnakan dengan sujud sahwi. Dan itu nanti jadi pahala tambahan buat dia. Kalau seandainya tambahan 3 apa 4 ya, maka tambah aja, ambil yang 3. Walaupun itu ternyata udah 3, walaupun ternyata itu udah 4, berarti kan sholat kita tambah 1 rakaat. Maka 1 rakaat itu buat bonus pahala kita dan juga buat ini, buat targiman anis syaiton, buat bikin setan kesel, bikin setan kesel tuh, dapat bonus lagi dia. Tuh, setan kesel tuh. Jadi tetap diambil yang 3. Nah, orang yang ragu apakah ini rakaat 3 atau 4, maka ambil yang 3. Ini kalau cenderung tambah, kayaknya nambah gitu, nambah. Itu dihitung sunnah juga Pak, ya 1 rakaat ya kalau. Iya, dihitungnya itu jadi pahala buat dia, pahala sunnah. Kalau nggak sengaja kan, itu kan dia tadi ragu. Tapi kalau dia tidak ragu, artinya yakin. Dia sebelum salam, kayaknya yakin nih, emang sebelum salam timbul lagi keyakinan, kayaknya ini yakin nih, memang baru 3 nih. Yakin baru 3, berarti memang saya harus nambah lagi 1 lagi. Kalau hilang keraguannya,
sebelum salam, maka nggak perlu sujud sahwi. Kalau di nama gerakan nggak apa, misalnya habis tahiyat awal kita begini lagi, nandain nanti yang keempatnya kita gini lagi gitu. Jadi nggak dari sujud nggak begini lagi tangan, jadi langsung ada yang begini, ada yang begini, itu ngakalin biar kalau keempat tuh biasanya saya geraknya begini gitu. Ngakalin supaya nggak lupa. Nah, Oh ya boleh, kalau itu boleh. kalau ini yang umumnya sih kalau habis sujud begini lagi apa? Ya. Begini sih, Mas? Kalau habis tasyahud, kalau habis tahiyat kita ya, maka disunahkan angkat lagi. Tapi kalau bukan habis tahiyat jangan. Kita bukan rakaat kedua atau bukan pokoknya bukan habis tahiyat lah, bukan habis tahiyat. Kalau kita bukan habis tahiyat kita, maka tidak disunahkan angkat tangan. Jadi waktu kita rakaat 1 misalnya habis sujud kan duduk istirahat dulu, Allahu Akbar, nggak usah angkat. Jadi ya rakaat yang ganjil ya, 1 atau 3, 1 atau 3 yang bukan tasyahud kita, maka tidak disunahkan angkat tangan. Tapi kalau yang tasyahud kita disunahkan angkat tangan. Kenapa saya bilang tasyahud kita, tasyahud sendiri? Contoh begini, kalau bukan tasyahud kita, maka kita nggak disunahkan angkat tangan. Contoh, masuk ke masjid, imam udah rakaat ketiga sholat maghrib. Kita Allahu Akbar, sir orang rakaat 3 dia, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Nah begitu dia tasyahud akhir imam, kita kan duduknya iftiros, duduk gini karena mau bangun lagi. Ini tasyahud kita bukan nih? Tasyahud kita bukan nih? Ini rakaat berapa kita? Rakaat 1 maghrib ada tasyahud nggak harusnya? Berarti bukan tasyahud kita. Tasyahud karena kita ikut imam. Nah begitu kita Allahu Akbar nggak jadi angkat karena bukan tasyahud kita. Dan begitu pun seterusnya contoh-contoh lain. Misalnya contoh sholat isya imam sampai sana udah rakaat keempat misalnya. Nah walaupun udah rakaat 4, maka itu baru rakaat 1 kita. Rakaat 1 kita berarti kan kita nggak ada tasyahud, jangan diangkat. Ntar baru kedua. Kecuali kalau kebetulan itu tasyahud kita dan tasyahud imam. Kayak orang masbuk udah rakaat di sholat isya ya, dia masbuknya udah di rakaat 3. Pas dah tuh rakaat 3. Itu rakaat 3 dia adalah rakaat 1 kita. Rakaat 4 dia adalah rakaat 2 kita. Nah berarti rakaat 4 dia tasyahud akhir, rakaat kita rakaat 2 tasyahud awal. Nah itu baru boleh bareng, baru angkat. Kalau masuk rakaat 4 ya begini aja gitu Mbak ya? Ya, rakaat 4 atau rakaat yang genap deh ya, rakaat yang genap. Tapi rakaat ke-6 nggak ada bang, walaupun genap. Jadi nggak semuanya diangkat, disunahkan angkat tangan itu dalam beberapa tempat saja. Takbiratul ihram, turun ruku, bangun i'tidal, kemudian tadi setelah tasyahud kita disunahkan angkat tangan. Jadi turun nggak disunahkan angkat tangan, Rip. Jangan dari duduk dan dari sujud Allahu Akbar, jangan, Rip. Jangan semuanya diangkat saking semangatnya. Kalau misalnya dari tasyahud pertama dia naik terus nggak pakai ngangkat tangan begini nggak apa-apa juga tuh Mbak, hukumnya sunnah atau Tasyahud pertama kita. Saya pernah ikut contohnya di imam tasyahud awal, begitu ini kan naik tapi dia nggak begini lagi, dia langsung begini gitu. Imamnya. Imamnya gitu. Oh iya nggak apa-apa sih, karena sunnah doang. Nggak apa-apa. Tapi kita juga berbeda dari imam nggak apa-apa. Kalau itu berbeda, yang perbedaannya tidak mencolok dan tidak merusak jamaah kita. Kalau imam nggak melakukan kesunatan itu nggak apa-apa kita lakuin kita. Terus jangan ini juga, jangan apa namanya itu, kalau bahasa anak sekarang sinis, bukan sinis apa? Bukan. Hah? Iya, bukan, tapi bahasa anak sekarang bukan fanatik, bukan sinis apa? Ini, ya pokoknya gitu dah. Dan sinis. Bahasa Indonesia. Imam apaan sih itu gitu misalnya, jangan. Apa namanya istilahnya? Julid. Yang julid, imam kagak ngaji nih, jangan begitu. Julid. Julid susah banget ngomong julid. Julid bahasa Indonesia apa Bang Agun? Julid malam double lagi. Beneran Sani Wong. Wa sunna lil ma'mumi sajdatani wallahu a'lam bishawab.